warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 11 akuntansi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya. Oke anak-anak, minggu ini kita masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu penjualan angsuran. Apa sih penjualan angsuran itu? Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan di mana pembayarannya secara bertahap, yaitu pada saat barangnya diserahkan kepada pembeli, penjual menerima down payment atau uang muka dan sisanya dibayar beberapa kali angsuran selama beberapa bulan atau tahun. Ini adalah perbedaan penjualan kredit dan angsuran. Yang pertama, periode penjualan angsuran lebih lama, yaitu 6 bulan sampai 5 tahun. Ada juga yang lebih dari 5 tahun. Sedangkan kredit hanya 30 sampai 60 hari. Nah, kredit juga ada nih yang sampai 90 hari. Yang kedua, pada kredit biasa, pemindahan hak milik terjadi pada saat transaksi penjualan, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada penjualan angsuran. Karena pada penjualan angsuran, pemindahan kepemilikan terjadi pada saat angsuran selesai dilakukan. Yang ketiga, risiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan lebih besar pada penjualan angsuran. Hal itu dikarenakan masa angsuran yang lebih lama sehingga menyebabkan risiko tidak tertagihnya piutang di penjualan angsuran itu lebih besar. Dan yang terakhir, dalam penjualan angsuran terdapat perjanjian agar penjual tidak rugi terlalu besar jika terjadi kepemilikan kembali terhadap barang yang dijual secara angsuran. Next, ini adalah pencatatan penjualan angsuran. Nah, pencatatan penjualan angsuran ini dibagi menjadi dua metode ya anak-anak. Metode yang pertama yaitu metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Dalam metode ini, penjualan angsuran akan diperlakukan sama dengan transaksi penjualan kredit, di mana laba kotor diakui pada saat penjualan yang ditandai dengan timbulnya piutang kepada pembeli. Dalam metode ini terdapat beberapa ketentuan yaitu 1. Laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, pada tahun berikutnya tidak diakui adanya laba tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga, hasil penagihan setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Dan yang terakhir, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga. Bingung pasti ya sama kata-kata ini. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya supaya makin ngerti. Nah, ini contoh soalnya. Pada tanggal 1 September 2017, PT Rumah Mewah menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per kapling 200 juta rupiah dan dijual dengan harga 300 juta rupiah ditambah bunga 10% per tahun. Jadi untuk angsuran itu pasti ada bunga yang harus dibayarkan oleh si pembeli untuk per tahunnya gitu ya. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester atau 6 bulan sekali selama 5 tahun atau 10 semester. Jadi 10 kali angsuran ya. Dengan uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut. Oke. Yang pertama adalah pencatatan saat penjualan dan penerimaan uang muka. Kita lihat di sini bahwa penjualannya itu kan sebanyak 10 unit, ya kan? Coba kita lihat. Nih, 10 unit dikali dengan 300 juta ya dengan harga jualnya. Nih, 10 unit dikali 300 juta, maka hasilnya 3 miliar. Uang mukanya adalah 20%. 20% dikalikan dengan penjualannya berarti sebesar 600 juta. Nah, nilai piutang angsurannya adalah harga penjualan dikurang dengan uang muka, yaitu 3 miliar dikurang 600 juta, sehingga piutang angsurannya sebesar 2 miliar 400 juta. Nah, inilah yang akan dicicil selama 10 kali tadi ya. Lalu, kita juga harus menghitung harga pokok rumahnya, yaitu 10 unit dikalikan 200 juta, yaitu 2 miliar.
Sehingga laba penjualan angsuran diperoleh dari harga penjualan dikurang harga pokok, yaitu 3 miliar dikurang 2 miliar, sehingga laba penjualan angsurannya adalah 1 miliar. Nah, untuk metode laba kotor diakui pada saat penjualan, ini adalah pencatatan labanya yang sebesar 1 miliar ini dicatat pada saat unit tersebut dijual, yaitu pada saat penjualan ini nih, yang di tanggal 1 September 2017. Maka jurnalnya yang pertama, kas, sebesar uang muka, maaf ini nggak rata ya, diratain dulu, oke. Kas sebesar 600 juta, dapat dari mana? Ini, dapat dari sini, uang muka. 20% kali 3 miliar, nah dapat ya. Terus piutang angsurannya dari ini, dari harga penjualan dikurang uang muka. Lalu kreditnya rumah, karena kita menjual rumah kan, berarti asetnya berkurang di kredit. Ini juga nggak lurus. Oke. Sebesar 2 miliar, yaitu sebesar harga pokok. Nih, 2 miliar. Dan kredit yang satunya lagi adalah laba penjualan angsuran sebesar 1 miliar dari harga penjualan dikurang harga pokok. Oke, yang kedua yaitu jurnal penyesuaian pendapatan bunga. Kenapa sih harus ada jurnal penyesuaian pendapatan bunga? Di penjualan angsuran ini, pembeli kan dikenakan bunga, maka pada saat setiap kali pembeli membayar angsurannya, maka pembeli akan membayarkan angsuran plus bunganya, gitu kan? Nah, kita sebagai penjual harus mengakui adanya pendapatan bunga pada saat kita akan menutup periode, ya kan? Gitu. Jadi kita harus mengakui pendapatan bunganya dulu, walaupun sebenarnya bunganya itu baru dibayarnya nanti 6 bulan kemudian dari tanggal 1 September gitu. Nah, tapi yang harus kita akui itu hanya pendapatan bunga mulai dari 1 September sampai 31 Desember. Cara menghitungnya yaitu kita hitung September sampai Desember berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Itu 4/12 dikali 10% dikali dengan nilai piutang angsurannya yaitu 2 miliar 400 juta. Sehingga nilai bunganya yaitu 80 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan bunga kan bertambah ya, maka dikredit sebesar 80 juta. Dan kenapa piutang bunga debitnya? Karena kita belum menerima pembayaran angsuran plus bunganya. Makanya masih dianggap sebagai piutang. Gitu. Kenapa sih kok harus ada jurnal penyesuaian segala? Ingat, jurnal penyesuaian itu kan fungsinya untuk mencatat beban dan pendapatan yang harus diakui oleh perusahaan sebelum menutup buku kan. Nah, makanya ini harus dicatat. Yang ketiga adalah jurnal penutup. Salah satu tahapan dari siklus akuntansi itu kan ada jurnal penutup ya anak-anak, maka kita juga harus membuat jurnal penutupnya, yaitu debit laba penjualan angsuran, ini ditutup dari yang tadi ya. Nih, yang dikredit. Kita tutup laba penjualan angsuran sebesar 1 miliar, terus pendapatan bunganya di debit, karena kalau pendapatan ditutupnya ke debit ya, 80 juta, dan ikhtisar laba rugi sebesar 1 miliar 80 juta di kredit. Oke, pencatatan selanjutnya adalah jurnal pembalik. Dilakukan untuk menolkan rekening perusahaan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda. Ingat kan ya anak-anak, tadi kan kita bikin jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan bunganya kan. Nah, di sini di jurnal pembalik kita akan membalik pencatatan yang tadi kita lakukan di jurnal penyesuaian gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadinya pembayaran angsuran yang sesungguhnya tidak terjadi pencatatan ganda atau double gitu. Makanya dinolin dulu nih supaya nanti pada saat terjadi pembayaran pencatatannya itu nggak double. Nah, dibaliknya kalau tadi pada saat jurnal penyesuaian itu jurnalnya piutang debit, pendapatan bunga di kredit, maka kita tutupnya itu dibalik, pendapatan bunga debit, piutang bunganya di kredit. Maka seolah-olah itu tidak terjadi pencatatan apapun terhadap pendapatan bunga dan piutang bunga. Oke, semoga sampai sini paham. Kita lanjut yang kelima, yaitu penerimaan angsuran pertama tanggal 1 Maret 2018. Nah, kita masuk ke pencatatan pembayaran angsuran yang pertama ya. Angsuran pokok yaitu 2 miliar 400 juta dibagi 10, karena 10 kali angsuran ingat.
Berarti setiap kali mengangsur, pembeli harus membayar sebanyak 240 juta. Bunganya 6/12. Kenapa 6/12? Karena tadi kan bayarnya setiap 6 bulan sekali. Berarti bunganya 6 bulan. 6/12 dikali 10% dikali 2.400.000 juta. Maka bunganya adalah 120 juta. Mencatatnya yaitu debit kas 360, kreditnya piutang angsuran. Oke, piutang angsurannya berkurang maka dikredit, dan pendapatan bunga 120 juta dikredit. Nah, ini adalah salah satu tujuan dibuatnya jurnal pembalik. Kenapa? Karena ketika kita membuat jurnal pembalik di sini, maka kan tidak ada piutang bunga kan? Tidak ada piutang bunga yang muncul. Maka pada saat penerimaan angsuran tersebut, kita bisa mencatat bunganya sebagai pendapatan bunga. Beda halnya ketika kita tidak membuat jurnal pembalik, maka tetap ada akun piutang bunga dong di debit, ya kan, yang di jurnal penyesuaian tadi. Nah, dari situ berarti jurnal pada saat penerimaan angsuran, kreditnya bukan pendapatan bunga, melainkan piutang bunganya sebesar tadi 80 juta, ya kan? Nih, misal, Ibu catat 80 juta. 80 juta itu piutang, nggak usah deh. Bukan, ini 40 juta. Oke, terus Ibu tambah lagi piutang bunga. Nih, kayak gini anak-anak. Kalau tidak dibuat jurnal pembalik. Jadi, kita tutup nih ya. Kita anggap ini nggak ada gitu. Berarti kan tadi muncul piutang bunga dong di jurnal penyesuaian. Maka piutang bunganya harus ditutup ketika angsuran pertamanya sudah dibayar nih 80 juta. Ditutup di kredit. Sedangkan tadi nilai bunga di 6 bulan ini adalah 120 juta kan pendapatan bunganya. Berarti masih ada sisa berapa? 40 juta. Berarti 40 jutanya kita catat sebagai pendapatan bunga 40 juta. Ini ketika kondisi tidak dibuatnya jurnal pembalik. Gitu. Makanya kenapa dibuat jurnal pembalik? Supaya tidak terjadi kebingungan di sini gitu. Jadi langsung aja ininya dihapus karena sudah dibuat jurnal pembalik, ya kan? Dihapus, terus ininya disesuaikan sesuai dengan nilai pendapatan bunganya 120 juta. Nah, kayak gini. Oke, next kita masuk ke poin yang ke-6 yaitu penerimaan angsuran kedua tanggal 1 September 2018. Angsuran pokoknya kan tadi 240 juta ya. Lalu kita hitung juga bunganya. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau bunganya itu dihitung dari 2.400.000 juta, sekarang kita hitungnya sesuai dengan sisa angsurannya ya anak-anak. Jadi sebenarnya perhitungan bunga itu dihitung atas sisa angsuran. Kenapa yang tadi masih full 2,4 miliar? Karena memang belum ada angsuran sama sekali, makanya masih full perhitungannya. Sedangkan di angsuran yang kedua ini, kita sudah bisa lihat nih ada sisa angsuran karena 2.400.000-nya tadi sudah dibayar sebesar 240 juta. Maka berarti sisanya adalah 2.160 juta dikali 10% dikali 6/12. Maka dapatlah 108 juta. Jurnalnya sama seperti tadi, kas di debit 348 juta dapat dari totalan ini, piutang angsuran di kredit 240, dan pendapatan bunganya 108 juta. Nah, logikanya adalah ketika bunga itu dihitung berdasarkan sisa angsuran, maka semakin lama angsurannya, maka nilai bunganya akan semakin menurun gitu. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sama seperti yang awal tadi gitu. Jadi setiap di tanggal 31 Desember sebelum angsurannya selesai, maka kita akan terus membuat jurnal penyesuaian dan terus juga membuat jurnal penutup dan terus juga membuat jurnal pembalik seperti tadi gitu. Jadi prosesnya itu selalu berulang. Yang berbeda hanyalah angkanya gitu. Untuk jurnal penyesuaian yang kedua, caranya
Dihitung dari 1 September sampai 31 Desember sama ya, 4/12 dikali 10% dikali 2.400.000.000 dikurang 480. Kalau yang penyesuaian pertama tadi dikurang, nggak pakai dikurang ya, karena belum ada angsuran gitu ya. Nah di sini dikurang 480 karena sudah terjadi 2 kali angsuran, berarti sudah 240 dikali 2, 480. Maka nilai bunganya dihitung berdasarkan sisanya gitu. Maka didapatlah 64 juta. Jurnal penyesuaiannya, piutang bunga di debit 64 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 64 juta. Gitu. Nanti seterusnya kalian seperti yang Ibu bilang tadi, membuat jurnal penutup, membuat jurnal pembalik, membuat jurnal penerimaan angsuran sampai angsurannya habis di tahun terakhir gitu anak-anak.